Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jadi kami dari kelompok F kali ini akan menjelaskan terkait bencana kekeringan. So, don't go anywhere and stay tuned. Definisi kekeringan. Kita pasti sudah sangat familiar mendengar kata kekeringan. Bagaimanapun, kekeringan merupakan salah satu peristiwa yang kerap kali terjadi dan dirasakan oleh masyarakat di Indonesia. Nah, lalu apa sih itu kekeringan? Definisi kekeringan yang pertama di sini menurut BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dalam Undang-Undang Nomor 24 tentang Penanggulangan Bencana tahun 2007, kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, untuk pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Sedangkan Raharjo pada tahun 2010 mendefinisikan kekeringan sebagai pengurangan kelembapan secara signifikan pada periode tertentu yang tidak bersifat permanen. Kekeringan juga merupakan peristiwa langkanya keberadaan air di suatu daerah pada waktu tertentu dan diakibatkan oleh beberapa peristiwa tertentu, baik disebabkan oleh faktor alam maupun manusia. Sehingga kekeringan ini dapat menjadi bencana alam apabila wilayah yang mengalami kekurangan air telah kehilangan sumber pendapatan akibat gagal panen ataupun kematian bagian ekosistem lingkungan. Faktor-faktor penyebab kekeringan. Yang pertama, curah hujan rendah. Rendahnya curah hujan ini diakibatkan rendahnya tingkat produksi uap air dan awan. Apabila hujan yang turun sangat sedikit, maka musim kemarau akan semakin lama dan kekeringan akan melanda. Kedua, global warming atau pemanasan secara global. Penyebab dari masalah ini yaitu polusi kendaraan dan pabrik hingga penggunaan berbagai zat kimia yang berbahaya. Yang ketiga, minimnya daerah resapan. Perubahan alih fungsi lahan terbuka hijau yang digunakan sebagai bangunan dapat mempengaruhi kondisi cadangan air di dalam tanah. Yang keempat, letak geografis. Indonesia secara geografis terletak di daerah monsun yang merupakan fenomena terjadinya perubahan iklim secara ekstrim disebabkan perubahan tekanan udara dari daratan. Yang kelima, kerusakan hidrologis. Rusaknya fungsi di wilayah hulu sungai dan waduk akibatnya kapasitas dan daya tampung air akan berkurang dan memicu timbulnya kekeringan saat musim kemarau. Jenis-jenis kekeringan. Jenis-jenis kekeringan terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kekeringan meteorologis. Kekeringan meteorologis adalah kekeringan yang disebabkan karena keadaan curah hujan di suatu daerah terjadi di bawah keadaan normal. Jenis kekeringan yang kedua yaitu kekeringan hidrologis. Kekeringan hidrologis ini terjadi apabila pasokan air tanah dan air permukaan berkurang. Kekeringan yang ketiga yaitu kekeringan pertanian. Kekeringan pertanian ini berkaitan dengan berkurangnya kandungan air di dalam tanah sehingga mengganggu pertumbuhan tanaman. Kekeringan yang terakhir yaitu kekeringan yang keempat, kekeringan sosial ekonomi. Kekeringan sosial ekonomi ini merupakan muara dari semua kekeringan yang telah terjadi. Kekeringan dikatakan sebagai kekeringan sosial ekonomi apabila kekeringan tersebut menyebabkan terjadinya krisis di bidang sosial maupun ekonomi. Terdapat 3 gejala dan tanda pada kekeringan. Yang pertama, kekeringan karena menurunnya curah hujan di bawah normal dalam satu musim. Kekeringan ini disebabkan oleh perubahan cuaca yang merupakan indikasi pertama adanya bencana kekeringan. Yang kedua yaitu terjadinya kekurangan pasokan air permukaan dan air tanah. Kekeringan ini dapat dilihat dari turunnya muka air sungai, waduk, danau, dan muka air tanah. Adanya tenggang waktu mulai berkurangnya hujan sampai menurunnya elevasi muka air sungai, waduk, danau, dan elevasi muka air tanah. Yang ketiga, kekeringan pada lahan pertanian ditandai dengan kekurangan air tanah atau kandungan air dalam tanah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan tanaman tertentu pada fase tertentu pada wilayah yang luas yang menyebabkan tanaman menjadi rusak dan mengering. Materi yang selanjutnya yaitu tips siaga bencana kekeringan. Ada 2, yang pertama yaitu prabencana dan yang kedua adalah saat bencana. Tips prabencana yang pertama yaitu memanfaatkan sumber air secara efektif dan efisien, menanam pohon sebanyak-banyaknya di lingkungan, membuat dan memperbanyak resapan air, memprioritaskan sumber air untuk keperluan air bersih, melindungi sumber air bersih serta konservasi air, dan membuat waduk atau embung. Tips saat bencana yang pertama yaitu membuat sumur bor, menyediakan air bersih dengan tangki oleh dinas terkait, menyediakan pompa air, melakukan penyemaian hujan buatan di daerah tangkapan hujan, serta melakukan pengaturan pemberian air bagi pertanian secara darurat. Nah, itu tadi teman-teman mengenai bencana kekeringan. Mari kita kenal Kenali bencana. ancamannya dan See you, bye-bye.